Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izazbahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 13 teori dan teknik konseling. Teori pertama yaitu psikoanalisis. Psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan ilmuwan psikologi yang berasal dari Wiener, Austria. Sigmund Freud merupakan ilmuwan psikologi yang menyatakan bahwa kesadaran manusia itu seperti berbentuk gunung es, di mana kesadaran itu terbagi 3, yaitu alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar inilah yang memiliki peran yang besar dalam membentuk perilaku manusia. Kemudian, Sigmund Freud merupakan ilmuwan yang pertama kali mengemukakan teori id, ego, dan superego, di mana id ini merupakan dorongan-dorongan yang ada di dalam diri manusia atau biasa kita sebut dengan insting. Kemudian ego merupakan realitas manusia atau rasionalitas manusia. Kemudian superego merupakan bisa kita katakan sebagai moral. Nah, contohnya di sini untuk mempersimpel yaitu ada seorang anak yang bernama Ani. Nah, Ani ini sangat menginginkan tas yang dimiliki oleh temannya. Ketika ia melihat tas temannya, dia memiliki insting untuk mencuri tas itu. Kemudian Ani berpikir bahwa Ani mempertimbangkan antara mencuri dan tidak mencuri. Kemudian setelah berpikir bahwa mencuri itu dosa, Ani tidak melakukan mencuri. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa ketika Ani memiliki insting untuk mencuri, itu bisa kita sebut sebagai id. Kemudian ketika Ani memilih antara mencuri dan tidak mencuri, itu bisa dikatakan ego. Kemudian ketika Ani sadar bahwa mencuri itu adalah dosa, bisa disebut sebagai superego. Nah, kemudian ada teknik di dalam psikoanalisis Sigmund Freud yang bernama analisis mimpi. Nah, di dalam analisis mimpi, konselor menggali mimpi klien karena mimpi bisa menyimpan peristiwa-peristiwa atau informasi-informasi yang telah klien perbuat atau yang telah klien alami. Nah, dari situ kita bisa menggali masalah-masalah yang dialami oleh klien. Kemudian, teori yang kedua yaitu psikoanalisis dari Carl Gustav Jung. Nah, mungkin kita pernah mendengar tentang introvert dan extrovert, di mana introvert merupakan kepribadian di mana seseorang sangat lelah ketika menghabiskan energinya, di mana seseorang energinya itu terkuras ketika berada di tengah-tengah orang banyak. Sedangkan ekstrovert adalah kepribadian di mana seseorang mengisi energinya atau energinya menjadi pulih ketika bertemu dengan banyak orang. Nah, teori ekstrovert dan introvert ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Carl Gustav Jung di dalam teori psikoanalisisnya. Teori yang ketiga yaitu teori psikoanalisis Alfred Adler. Adler mengemukakan teori bahwa manusia memiliki superioritas, di mana setiap manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan tempat di dalam masyarakat. Nah, salah satu teknik dari psikoanalisis Alfred Adler adalah teknik komparatif, di mana konselor berusaha menempatkan dirinya pada masalah klien. Konselor berusaha empati terhadap konseli, dan diharapkan dengan rasa empati ini, konselor dan klien bersama-sama menemukan pemecahan dari masalahnya. Kemudian teori keempat yaitu teori behavioral. Teori behavior dikemukakan oleh banyak peneliti, diantaranya ada Albert Bandura, ada B.F. Skinner juga. Nah, dalam teori behavior ini dikemukakan bahwa setiap perilaku manusia atau tingkah laku manusia penyebabnya adalah ada di lingkungan. Sebagian besar disebabkan oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan seperti itu. Kemudian salah satu teknik dari teori behavior adalah teknik pembanjiran atau biasa kita sebut sebagai teknik flooding. Nah, teknik flooding ini di mana klien diberi stimulus secara terus-menerus, stimulus yang menjadi penyebab dari kecemasannya tanpa diberi penguatan. Contohnya itu seperti ada seseorang yang mengalami fobia dengan ketinggian. Nah,
klien yang mengalami fobia dengan ketinggian ini kita ajak menaiki lift. Misalnya kita naik ke lantai 1, kemudian dia tidak memunculkan reaksi kecemasan, kemudian kita naikkan lagi ke lantai 2, kemudian ternyata kecemasannya kecemasannya tidak terlalu terlihat, kemudian kita naikkan lagi sampai ke lantai-lantai berikutnya, sampai kliennya itu kecemasannya itu menjadi tereduksi atau dia tidak menunjukkan kecemasan lagi. Teori yang kelima yaitu teori REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Teori REBT ini pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Albert Ellis, di mana dalam teori ini struktur kepribadian manusia terbentuk atau bisa disingkat dengan ABCD. Yang pertama itu ada A atau activating event, di mana activating event ini adalah segala peristiwa yang dialami oleh klien. Kemudian yang kedua itu ada belief atau keyakinan yang diyakini oleh klien dalam peristiwa yang dia alami. Nah, keyakinannya ini terbagi dua, apakah klien itu keyakinannya irasional ataupun apakah klien itu keyakinannya rasional. Nah, kemudian yang ketiga itu ada consequence. Consequence ini adalah konsekuensi emosi terhadap peristiwa yang telah dialami oleh klien. Nah, tergantung apakah keyakinannya itu irasional atau rasional. Nah, emosinya itu tergantung dari beliefnya itu, keyakinannya itu bagaimana. Kemudian yang keempat itu ada D, yaitu disputing. Nah, disputing ini di mana konselor itu berusaha mengembalikan keyakinan irasional klien menjadi rasional kembali. Nah, tekniknya itu salah satunya adalah dengan self disclosure, di mana konselor berusaha meyakinkan klien untuk mengembalikan pikiran rasionalnya dengan cara menceritakan kisahnya sendiri dengan beradu argumen juga. Kemudian ada teori selanjutnya atau teori keenam yaitu CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Behavior Therapy atau disingkat CBT merupakan salah satu teori konseling yang dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Aaron T. Beck. Nah, dalam CBT ini dikemukakan bahwa perilaku manusia itu tergantung dari SKR, yaitu stimulus, kognisi, dan respon, di mana tingkah laku manusia atau pola pikir manusia itu disebabkan atau besar pengaruhnya pada kognisinya. Nah, salah satu teknik dari CBT ini adalah cognitive restructuring, di mana dalam teknik ini konselor berusaha merekonstruktur pola pikir atau kognisi dari klien, di mana mengganti pikiran klien yang negatif menjadi pikiran yang positif. Teori ketujuh yaitu teori eksistensial humanistik. Teori ini biasanya kita sebut sebagai teori yang memanusiakan manusia, di mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teori behavior memandang bahwa manusia atau tingkah laku manusia itu besar dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan humanistik memandang manusia apa adanya, bebas dan dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini manusia dipandang sebagai suatu individu yang apa adanya, bebas menentukan arah hidupnya. Nah, dalam teori eksistensial humanistik ini, salah satu teknik yang digunakan yaitu penerimaan diri, di mana klien berusaha menerima dirinya sendiri, kemudian dia bertanggung jawab terhadap masalahnya dan dia bebas menentukan arah rencananya ke depan. Kemudian teori ke-8 adalah teori Gestalt. Nah, teori Gestalt ini merupakan perkembangan dari teori eksistensial humanistik yang saya jelaskan sebelumnya, di mana teori Gestalt ini juga memandang bahwa manusia bisa memecahkan masalahnya atau bisa bertanggung jawab terhadap masalahnya secara efektif. Di sini tugas konselor adalah berusaha menyadarkan klien agar klien itu sadar terhadap keberadaannya saat ini. Nah, salah satu teknik dalam teori Gestalt yaitu teknik kursi kosong. Dalam teknik ini, klien seakan-akan bermain peran dan melakukan permainan dialog bersama dirinya sendiri.
di mana di sini klien berada di dua posisi, yaitu posisi top dog dan underdog. Top dog itu merupakan perasaan klien di mana klien itu berada mendominasi, berada di atas, kemudian menuntut juga di posisi menuntut juga. Kemudian underdog itu di mana klien merasa tidak berdaya dan berada di bawah, merasa tidak berdaya, kemudian merasa malang gitu, seperti itu. Kemudian di sini klien bermain dua peran, yaitu sebagai top dog dan underdog. Pertama, klien itu memposisikan dirinya dalam posisi underdog. Dia mencurahkan segala isi hatinya dalam ungkapan-ungkapan tidak berdaya. Kemudian di posisi top dog, klien melihat dirinya yang malang. Kemudian dia mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang mencerminkan top dog atau mendominasi atau menuntut, seperti itu. Kemudian di sini klien diharapkan dapat menemukan keberadaan dirinya dan dapat menemukan pemecahan dari masalahnya. Teori ke-9 yaitu teori realitas. Teori realitas ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama William Glasser, di mana teori realitas ini berfokus kepada masa kini atau realitas saat ini. Nah, kemudian teknik dalam teori realitas ini yaitu teknik WDEP, yang dimana itu W-nya itu adalah wants, D-nya itu doing, E-nya itu evaluation, dan P-nya itu planning. Nah, dimana yang pertama itu ada W atau wants. Di sini terapis atau konselor bertanya kepada klien apa yang dia inginkan, apa yang saat ini klien inginkan. Kemudian D itu doing, apa yang telah klien lakukan. Kemudian E-nya itu evaluation atau evaluasi, di mana konselor bersama konselinya mengevaluasi perilakunya selama ini. Kemudian ada planning atau perencanaan, di mana klien bersama dengan konselor merencanakan rencananya ke depannya, rencana ke depannya. Teori ke-10 yaitu teori analisis transaksional. Dalam analisis transaksional ini dikemukakan bahwa individu itu bisa berada di 4 posisi, yaitu yang pertama itu ada I am okay, you are okay. Yang kedua itu I am okay, you are not okay. Yang tempat ketiga itu I am not okay, you are okay. Dan tempat keempat itu I am not okay, you are not okay. Nah, di sini yang ingin dicapai dalam teori analisis transaksional yaitu I am okay, you are okay, di mana di sini ini merupakan satu-satunya posisi yang sehat, di mana klien itu berada di posisi sehat dan tanpa masalah. Nah, di sini yang ingin dicapai adalah I am okay, you are okay. Di sini konselor menganalisis posisi klien berada di mana, kemudian berusaha mencapai posisi I am okay, you are okay. Kemudian teori ke-11 yaitu teori feminis terapi. Nah, teori feminis terapi ini biasanya digunakan kepada klien perempuan yang merasa tidak adil, seperti dia memiliki masalah di rumah, bahwa dia diperlakukan tidak adil sebagai perempuan misalnya. Nah, di sini teknik yang bisa digunakan itu ada intervensi gender, di mana konselor memberikan pemahaman kepada klien mengenai informasi-informasi tentang gender, yaitu gender laki-laki dan perempuan, memberikan informasi tentang tugas-tugas kedua gender tersebut, seperti itu. Kemudian ada ada teori ke-12 yaitu family therapy. Nah, di dalam family therapy ini biasanya untuk klien yang sudah berkeluarga, untuk klien yang memiliki masalah keluarga, seperti itu. Salah satu teknik dari family therapy ini adalah memahami silsilah dari keluarga tersebut. Nah, dengan memahami silsilah, bisa jadi ada peristiwa-peristiwa di silsilah sebelumnya yang menjadi faktor masalah yang dihadapi keluarga tersebut saat ini. Terapi yang ke-13 yaitu Islamic therapy. Islamic therapy merupakan terapi yang digunakan kepada klien yang beragama Islam, dan teknik atau terapinya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, Islamic therapy ini kita gunakan sebagai mahasiswa bimbingan konseling Islam. Contoh dari teknik Islamic therapy ini adalah
terapi, misalnya terapi zikir untuk menangani kecemasan pada klien yang beragama Islam tentunya. Nah, itu tadi 13 penjelasan dari saya mengenai 13 teori dan teknik konseling. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.